Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Milda Zari Saiful Zahro. Pada video kali ini saya akan membahas tentang metode stepping stone. Yuk simak video ini sampai selesai. Metode stepping stone adalah metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah transportasi dengan cara trial and error atau coba-coba untuk mendapatkan alokasi produk yang optimal. Pada metode ini terdapat proses evaluasi variabel yang memungkinkan terjadinya perbaikan solusi dan kemudian mengalokasikan secara ulang. Nah, patokan pengisian sel pada tabel alokasi awal didasarkan pada metode Northwest Corner. Tujuan metode stepping stone yaitu untuk mengalokasikan ulang barang ke suatu tempat kosong dengan memperhatikan kendala dan penawaran. Semua sel yang kosong dialokasi dengan cara yang sama untuk menentukan apakah sel tersebut dapat menurunkan biaya dan karena itu menjadi calon entering variable. Yuk langsung ke contoh soal. Nah, di sini saya mempunyai soal seperti berikut. Di mana sumbernya yaitu Jakarta. Di sini saya simbolkan sebagai J. Bekasi saya simbolkan sebagai B. Tangerang saya simbolkan sebagai T. Kemudian tujuannya yaitu A, B, dan C. Yuk langsung masuk ke pembahasannya. Langkah yang pertama untuk mengerjakan soal tersebut yaitu menentukan alokasi dengan menggunakan Northwest Corner. Nah, Northwest Corner ini itu kita mengerjakan mulai dari pojok kiri atas. Nah, pada soal ini pojok kiri atasnya adalah sebelah sini ya. Nah, kemudian kita tinjau untuk nilai supply dan nilai demandnya. Ambil nilai yang paling kecil. Nah, yaitu 56 sehingga kita tulis pada sel pojok kiri atas ini yaitu 56. Kemudian samping 56 ini yaitu JB dan JC itu kan sudah sesuai 56 sehingga kita beri tanda X atau 0 saja. Selanjutnya kita tinjau kembali pojok kiri atas yang kedua yaitu berada di posisi sini. Nah, tadi yang demonya 102 ini kan sudah diambil 56. Nah, sisanya jadi 46 kan. Nah, 46 ini kita bandingkan dengan 82. Lebih kecil yang mana? Lebih kecil yang 46 sehingga kita tulis 46-nya. Untuk yang sebelah sini total nilainya kan sudah 102 sehingga bagian sini kita beri tanda X atau 0. Nah, untuk yang sebelah sampingnya 46 ini, nah kita tinjau 82. Nah, 82 ini kan sudah kita ambil 46, berarti sisanya 36. Kemudian kita cari pojok kiri atas yang selanjutnya yaitu sebelah sini. Nah, tadi sisanya kan 36. Kita bandingkan dengan demonya yang 72. Kecil 36 kan, berarti kita tulis 36 di sini. Nah, 46 sama 36 kan totalnya sudah 82 sehingga samping kiri BB atau 36 ini sudah tidak bisa dikasih nilai lagi atau kita tulis X atau 0 saja. Kemudian pojok kiri atas yang selanjutnya yaitu sisa yang sebelah sini. Nah, 72 ini tadi sudah diambil 36 sehingga sisanya yaitu 36. Kita bandingkan dengan 77. Mana angka yang paling kecil yaitu 36 sehingga kita tulis di sini 36. Nah, untuk demon yang 72 ini totalnya kan sudah 72 sehingga sudah selesai. Kemudian kita isi yang kolom kosong selanjutnya. Di mana di sini 77 ini kan sudah diambil 36, sisanya 41. Nah, di sini demonya ada 41 sehingga kita tulis saja 41. Sudah sesuai atau sudah selesai. Nah, kemudian kita hitung biaya transportasinya di mana di sini kita peroleh JA sama dengan 56 dikali 8 sama dengan 448. BA sama dengan 46 dikali 24 1104. Kemudian BB 36 dikali 15 sama dengan 540. TB sama dengan 36 dikali 9 sama dengan 324. Kemudian TC
sama dengan 41 dikali 24 sama dengan 984. Nah, kemudian biaya ini kita total menjadi 1 sehingga kita peroleh biaya 3.400. Nah, angka-angka yang berada di sini itu kita ambil yang berada di dalam sel, ini adalah angkanya. Yang nilai 0 atau X ini tidak perlu dihitung lagi. Nah, jadi total biaya yang pertama atau biaya yang awal itu 3.400. Langkah yang kedua, kita lihat pada langkah yang pertama, lihat sel yang kosong atau yang berisi X tadi. Dari sel kosong tersebut, kita dapat memulai loncatan pada sel yang sudah terisi dengan searah atau berlawanan arah jarum jam. Kemudian, lakukan perhitungan biaya pada sel yang kosong. Perhitungan dilakukan dengan cara menghitung biaya. Sel yang kosong terlebih dahulu diberi tanda positif, negatif, dan seterusnya. Nah, nih kita fokus pada sel yang kosong, yaitu berada di posisi ini. Nah, kita sebut adalah JB atau Jakarta ke tujuan B. Nah, JB di sini kita loncat searah atau berlawanan arah jarum jam. Nah, kita meloncatnya ke kiri terlebih dahulu. Nah, begini. Kemudian setiap loncatan itu harus belok. Nah, belok ke bawah, kemudian belok lagi ke kanan, kemudian kita kembali lagi ke atas. Gampang ya. Nah, kemudian sebelum kita menghitung, kita beri tanda positif atau negatif terlebih dahulu. Nah, untuk kolom atau sel yang kosong awal tadi, kita beri tanda positif terlebih dahulu, positif. Kemudian yang sebelahnya negatif, positif, negatif, seperti itu. Barulah kita hitung. Nah, kita ambil angka yang berada pada sel yang ada di atas ini. Kita kurangkan dan kita tambahkan. Nah, diperoleh JB sama dengan 4 dikurangi 8 ditambah 24 dikurangi 15 sama dengan 5. Kemudian kita lanjut ke sel yang kosong yaitu JC. Nah, kita putar atau kita loncat dengan searah atau berlawanan arah jarum jam. Berarti kita harus ke kiri. Kita langsung loncat ke JA. Nah, seperti ini. Kemudian kita harus belok ke bawah, kemudian belok ke kanan. Nah, kita kan nggak mungkin lurus karena setiap loncatan kita harus belok, tidak boleh lurus. Sehingga kita belok ke bawah. Kemudian kita belok ke kanan, langsung kita loncat kembali lagi ke JC. Baru kita beri tanda positif dan negatifnya. Yang awal tadi kita beri positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Kemudian kita hitung JC sama dengan 7 dikurangi 8 ditambah 24 dikurangi 15 ditambah 9 dikurangi 24 sama dengan min 7. Kemudian sel yang kosong yaitu berada di posisi BC. Nah, sehingga kita loncat searah atau berlawanan arah jarum jam ke kiri. Nah, kemudian belok lagi ke bawah, kemudian belok ke kanan, kemudian balik lagi ke atas. Kita beri tanda positif negatifnya. Yang awal kita beri tanda positif, negatif, positif, negatif. Kemudian kita hitung. Kita peroleh BC sama dengan 16 dikurangi 15 ditambah 9 dikurangi 24 sama dengan min 14. Kemudian kolom yang kosong lagi yaitu berada di posisi TA. Nah, TA ini kan ke kiri nggak ada, berarti kita melakukan searah atau berlawanan arah jarum jam, yaitu kita loncat ke kanan, kemudian belok ke atas, kemudian belok ke kiri, kemudian kembali lagi ke TA. Nah, baru kita beri tanda positif negatifnya seperti langkah yang sebelumnya, di mana yang awal adalah positif negatif dan kita peroleh TA sama dengan 16 dikurangi 9 ditambah 15 dikurangi 24 sama dengan min 2. Kemudian langkah yang ketiga, apabila semua bernilai positif maka solusi awal merupakan hasil dari biaya transportasi minimum. Namun jika masih ada nilai yang negatif maka dicari nilai yang paling terkecil atau negatif terbesar. Kemudian alokasikan produk dari nilai tersebut. Dari nilai negatif terbesar tersebut, sel yang dilihat adalah isi dari sel tersebut. Kemudian tambahkan dan kurangkan isi sel tersebut dengan melihat nilai isi sel yang paling terkecil. Nah, tadi kan pada sel yang kosong itu ada nilai negatifnya. Nah, kita ambil nilai paling terkecil atau negatif terbesar.
Nah, di sini kita peroleh nilai terkecilnya yaitu min 14. Kemudian kita tinjau posisi min 14 ini berada di sel mana, yaitu berada di sel BC. Lalu kita fokus ke sel BC. Kita loncat atau kita putar searah atau berlawanan arah jarum jam. Berarti kita belok ke kiri nih. Kemudian kita loncat lagi ke bawah. Kemudian loncat ke kanan, kemudian kembali lagi. Beri tanda positif dan negatifnya. Yang awal yaitu positif, kemudian negatif, positif, negatif. Kemudian kita lihat dari keempat sel tersebut, kita lihat isi dari sel, yaitu ada 36, 36, dan 41. Kita ambil nilai yang paling terkecil, yaitu 36. Kemudian kita tambahkan atau kita kurangkan dengan 36 tersebut. Nah, pada sel yang pertama yaitu itu kan 0. Berarti tandanya positif, jadi 0 ditambah 36 sama dengan 36. Nah, sel yang selanjutnya yaitu 36 karena tandanya dikurangi, berarti 36 dikurangi 36 sehingga berubah menjadi 0. Kemudian sel selanjutnya yaitu karena tandanya positif, jadi 36 ditambah 36 sama dengan 72 sehingga 36-nya dicoret jadi 72. Sel yang selanjutnya yaitu 41 dikurangi 36 sama dengan 5. Jadi 41-nya kita ubah menjadi 5. Langkah yang keempat yaitu menghitung biaya transportasi. Lakukan langkah yang sama dengan mengulang dari langkah kedua dan seterusnya sampai hasil perhitungan biaya tidak ada yang bernilai negatif. Nah, tadi kan masih ada nilai yang negatif, berarti kita harus melakukan langkah yang selanjutnya sampai tidak ada yang bernilai negatif. Sebelumnya kita hitung dulu biaya transportasinya. Nah, setelah kita dapat nilai isi pada sel yang baru pada iterasi pertama, kita hitung biaya transportasinya, sehingga biaya transportasi menjadi JA sama dengan 56 dikali 8 sama dengan 448. BA 46 dikali 24 sama dengan 1104. BC 36 dikali 16 sama dengan 576. TB 72 kali 9 sama dengan 648. Dan TC 5 kali 24 sama dengan 120. Kemudian nilai tersebut kita total menjadi biaya transportasi yaitu 2.896. Nah, ini adalah biaya kedua. Dari biaya yang pertama dan biaya kedua lebih kecil biaya yang kedua. Nah, karena masih ada yang negatif sehingga kita harus mengulangi langkah yang sama hingga tidak ada nilai yang negatif. Nah, langkah yang pertama yaitu kita harus melakukan loncatan pada sel yang kosong. Nah, sel yang kosong di sini berada pada JB. Berarti kita mulai loncatan seperti berikut. Nah, seperti ini. Kemudian sel yang kosong selanjutnya berada di posisi JC. Cara memutarnya atau cara meloncat itu sama seperti langkah yang pertama atau langkah yang sebelumnya tadi. Nah, yang kedua, sel yang kosong kedua yaitu JC seperti ini. Kemudian kolom yang kosong selanjutnya berada di posisi BB. Kita melakukan loncatan seperti ini. Kemudian sel yang kosong selanjutnya berada di posisi TA. Berarti kita melakukan loncatan seperti berikut. Nah, baru kita hitung kolom yang kosongnya, di mana JB yaitu kita peroleh nilai 19, JC kita peroleh nilai 7, BB kita peroleh nilai 14, TA kita peroleh nilai min 16. Cara menghitungnya sama seperti langkah sebelumnya. Kemudian kita ambil nilai yang terkecil, di mana kita peroleh nilai terkecil min 16. Nah, di sini masih ada negatif, berarti kita harus mengulangi lagi langkah yang sama. Diperoleh nilai paling kecil tadi yaitu pada sel TA, yaitu min 16. TA. Nah, kita fokus pada sel TA. Lalu kita lakukan loncatan atau putaran. Seperti ini. Nah, dari keempat sel, angka dalam sel yang terkecil yaitu kan 5. Maka kurang atau tambah dengan 5. Nah, dari yang
sel pertama yaitu 0 ditambah 5 sama dengan 5. Kemudian sel yang selanjutnya yaitu ada 5 dikurangi 5, karena tandanya dikurangi maka jadi dikurangi dengan 5. Hasilnya kosong. 5 kita coret. Kemudian sel yang selanjutnya yaitu 36 ditambah 5 sehingga menjadi 41. 36-nya kita coret. Kemudian sel yang selanjutnya 46 dikurangi 5 diperoleh hasil 41 sehingga 46-nya kita coret. Kemudian kita hitung biaya transportasinya. Nah, sehingga biaya transportasinya menjadi JA sama dengan 56 kali 8 sama dengan 448. BA kita peroleh nilai 984. BC kita peroleh nilai 656. Dan TA kita peroleh nilai 80, TB kita peroleh nilai 648. Seperti langkah yang sebelumnya kita total biayanya, sehingga kita peroleh biaya transportasi 2.816. Nah, ini adalah biaya yang ketiga. Nah, dari biaya pertama, biaya kedua, dan biaya ketiga, ternyata biaya ketiga ini lebih kecil. Nah, karena tadi masih ada nilai yang negatif, sehingga kita harus mengulangi langkah yang sama. Nah, langkah yang pertama sama, kita melakukan loncatan atau putaran searah atau berlawanan arah jarum jam. Kita fokus pada sel yang kosong, yaitu berada posisi JB. Kita melakukan loncatan seperti berikut. Kemudian, kita lihat lagi sel yang kosong berada di posisi JC. Kita lakukan loncatan atau putaran sebagai berikut. Kemudian, sel yang kosong selanjutnya yaitu berada di posisi BB. Kita lakukan loncat atau putaran searah atau berlawanan arah jarum jam. Sekaligus kita beri tanda positif dan negatifnya, yaitu seperti berikut. Nah, sel kosong selanjutnya yaitu berada di posisi TC. Kita lakukan loncatan dan beri tanda positif dan negatifnya seperti berikut. Kemudian kita hitung. Kita peroleh kolom yang kosong atau sel yang kosong, di mana JB sama dengan kita peroleh nilai 3, JC kita peroleh nilai 7, dan BB kita peroleh nilai min 2, dan TC kita peroleh nilai 16. Nah, di sini ternyata masih ada negatif, yaitu negatif 2. Nah, negatif 2 ini adalah nilai terkecil pada iterasi ketiga. Kemudian, tadi kan kita peroleh nilai yang paling kecil yaitu min 2 yang berada pada sel BB, berarti kita fokus pada sel BB. Kita lakukan aturan loncatan searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Berarti kita putar ke kiri, lebih gampang. Kiri, terus belok ke bawah, terus belok ke kanan, dan kembali lagi ke atas. Kemudian kita beri tanda plus dan minusnya seperti berikut. Lalu kita lihat dari keempat sel, mana yang nilainya paling kecil. Ya, diperoleh adalah nilai 5. Maka kita nanti kurangkan atau tambahkan dengan 5 tersebut. Pada sel yang pertama yaitu BB, 0 ditambah 5 sama dengan 5. Berarti kolom sel yang kosong tadi menjadi 5. Kemudian pada sel selanjutnya yaitu 41 dikurangi 5 sama dengan 36. Jadi 41-nya kita coret menjadi 36. Kemudian sel selanjutnya yaitu 5 ditambah 5 karena tandanya positif, sama dengan 10, jadi 5-nya kita ubah menjadi 10. Kemudian 72 dikurangi 5 sama dengan 67, sehingga 72-nya ini kita coret menjadi 67. Nah, selanjutnya kita hitung biaya transportasi pada isi sel yang baru, di mana JA 448, BA 864, BB 5 kali 15 sama dengan 75, BC 41 kali 16 sama dengan 656, TA 10 kali 16 sama dengan 160, dan TB kita peroleh nilai 603. Kemudian kita total biaya transportasinya menjadi 2.806 atau 2.806. Nah, ini adalah biaya yang keempat. Nah, ternyata biaya keempat ini lebih kecil lagi. Namun, tadi kan masih ada nilai yang negatif, sehingga kita harus mengulangi lagi langkah yang sama sampai tidak ada nilai yang bernilai negatif. Nah, kita lakukan loncatan pada sel-sel yang kosong. Nah, sel yang kosong di sini berada pada posisi JB. Nah, kita lakukan loncatan atau putaran seperti berikut.
dan kita beri tanda positif dan negatifnya. Kemudian sel yang kosong selanjutnya yaitu JC. Kita putar dan beri tanda positif negatif seperti berikut. Selanjutnya, sel yang kosong lagi yaitu berada di posisi TC. Kita lakukan putaran atau loncatan searah atau berlawanan arah jarum jam dan sekaligus beri tanda positif dan negatifnya. Sehingga seperti berikut. Nah, kemudian kita hitung kolom yang kosongnya, di mana JB yaitu 4 dikurangi 8 ditambah 24 dikurangi 15 sama dengan 5. JC kita peroleh nilai 7 dikurangi 8 ditambah 24 dikurangi 16 sama dengan 7. TC kita peroleh nilai 14. Nah, di sini hasilnya sudah tidak ada yang negatif, sehingga ini adalah atau sudah optimal. Nah, namun kita belum selesai. Kita harus hitung dulu biayanya. Kita lihat dulu angka yang paling kecil adalah 5. Nilai terkecilnya 5. Kemudian diperoleh nilai paling kecil yaitu sel JB yaitu 5 ya. Berarti kita harus fokus ke sel JB. JB berarti kita lakukan loncatan atau putaran dan sekaligus kita beri tanda positif dan negatifnya seperti berikut. Kemudian dari keempat sel tersebut kita lihat angka isi sel yang paling kecil 56, 36, dan 5. Yang paling kecil adalah 5. Maka nanti kita kurangkan dan tambahkan dengan 5. Pada sel awal 0 ditambah 5 sama dengan 5. Sel yang kedua 56 dikurangi 5 sama dengan 51. Jadi 56 nya kita coret menjadi 51. Kemudian sel selanjutnya yaitu 36 ditambah 5 karena di sini tandanya positif jadi kita tambahkan 5. Sehingga mendapat nilai 41. 36 nya kita coret menjadi 41. Kemudian 5 dikurangi 5 sama dengan 0. Sehingga 5 ini kita coret menjadi 0. Kemudian kita hitung biaya transportasinya dengan nilai yang baru pada iterasi yang terakhir ini, karena sudah tidak ada yang negatif. Sehingga kita peroleh JA sama dengan 408, JB 5 kali 4 adalah 20, dan JC tidak ya, karena di situ kosong atau bernilai 0. Kalau yang kosong dan bernilai 0 tidak perlu dihitung biayanya. Kita hitung biaya yang tidak 0 atau yang tidak kosong saja. Selanjutnya yaitu BA. Kita peroleh nilai 984. Kemudian BC kita peroleh nilai 656. Kemudian TA kita peroleh nilai 160. Kemudian TB kita peroleh nilai 603. Kemudian kita total. Jadi biayanya 2.831. Nah, ini adalah biaya kelima yang paling optimal. Padahal pada biaya yang keempat, ketiga, dan kedua itu kan lebih kecil daripada biaya yang kelima. Namun kita ambil biaya yang optimal adalah biaya yang kelima ini yang 2.831. Kenapa? Karena pada posisi biaya yang 2.831 ini tidak ada nilai yang negatif, sehingga biaya yang optimal adalah biaya yang kelima. Nah, kesimpulannya sehingga dapat kita simpulkan bahwa biaya yang pertama tadi kita peroleh 3.400, biaya yang kedua yaitu 2.896, biaya yang ketiga 2.816, dan biaya keempat adalah 2.806, biaya yang kelima 2.831. Nah, biaya yang optimal yaitu yang biaya yang kelima karena sudah tidak ada yang negatif. Sehingga biaya minimum optimum yaitu kita peroleh 2.833, di mana di situ Jakarta mensuplai toko A, kemudian Jakarta mensuplai toko B, Bekasi mensuplai toko A, Bekasi mensuplai toko C, Tangerang mensuplai toko A, dan Tangerang mensuplai toko B. Nah, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga penjelasan saya mengenai metode stepping stone ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.